Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Subakti dengan NPM 21550113009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Personal Development yang diampu oleh dosen Pak Jack Febriarusdi STMT. Tugas presentasi kali ini diambil dari wawancara pada responden sebelumnya. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang teknologi informasi atau yang disebut dengan IT telah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses monitoring kegiatan belajar masyarakat. Pemanfaatan IT memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif, efisien, dan terukur terhadap berbagai program pembelajaran di masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan presentasi. Tujuan presentasi kali ini memahami bagaimana IT membantu dalam monitoring kegiatan belajar masyarakat. Yang kedua, menjelaskan manfaat serta implementasi teknologi dalam pemantauan pembelajaran. Yang selanjutnya, kebutuhan monitoring. Di sini ada beberapa kebutuhan monitoring. Yang pertama, mengapa monitoring penting? Monitoring penting karena membantu untuk mengetahui tingkat pencapaian, menemukan kesalahan, dan melakukan perbaikan. Monitoring juga dapat membantu untuk menjaga agar kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua, evaluasi efektivitas pembelajaran. Proses untuk menilai seberapa berhasil suatu metode pembelajaran mencapai tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat keputusan. Evaluasi efektivitas pembelajaran penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas program. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan peserta. Ini adalah proses mengumpulkan informasi tentang kebutuhan peserta didik atau mahasiswa. Identifikasi kebutuhan ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti untuk merancang pembelajaran yang efektif atau membantu peserta didik mengatasi hambatannya. Yang terakhir, peningkatan kualitas pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan ini sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama, platform learning. Yang kedua, sistem manajemen pembelajaran atau yang disebut LMS. Pada platform learning, sistem digital yang menyediakan lingkungan belajar virtual untuk pendidikan dan pelatihan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses materi pembelajaran, mendaftar khusus dan berinteraksi dengan instruktur dan semua pelajar. Platform learning ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan jarak jauh yang memperkenalkan konsep baru platform learning. Platform learning ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Sistem manajemen pembelajaran atau yang kedua, sistem manajemen pembelajaran atau yang disebut LMS adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mendistribusikan konten pembelajaran. LMS juga dapat digunakan untuk pelatihan karyawan, organisasi nirlaba, dan pemerintahan. LMS dapat digunakan untuk yang pertama, menyimpan materi pembelajaran. Yang kedua, mengelola peserta didik. Yang ketiga,
menilai kinerja peserta didik. Yang keempat, membuat dan menyebarkan materi pembelajaran. Yang kelima, mengelola interaksi. Dan keenam, melacak kemajuan belajar. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya, manfaat IT dalam monitoring kegiatan belajar. Yang pertama, di sini ada akses data real time, yang dimana informasi yang diambil diproses dan tersedia secara instan. Sistem data real time ini seringkali melibatkan teknologi yang memungkinkan pemrosesan dan pengiriman data secara cepat dan meningkatkan respon dan tindakan cepat. Yang kedua, analisis data untuk perbaikan. Proses pengolahan data untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Analisis dapat memiliki tujuan seperti meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, meningkatkan keterlibatan peserta. Guru dapat memanfaatkan teknologi menggunakan aplikasi, perangkat lunak, dan alat online untuk membuat pengalaman pembelajaran yang interaktif. Yang selanjutnya, implementasi IT. Yang pertama, di sini ada platform learning, yang dimana monitoring kegiatan belajar masyarakat menggunakan platform learning seperti modal untuk menyelenggarakan kelas online. Peserta bisa mengakses materi pelajaran, video, dan tugas dari mana saja. Yang selanjutnya, aplikasi pemantauan kegiatan. Membuat aplikasi seperti Google Classroom digunakan untuk membagikan tugas dan mengumpulkan platform infrastruktur dapat memantau kemajuan peserta secara real time. Yang selanjutnya, sistem manajemen data. Sistem manajemen data ini untuk menerapkan sistem manajemen data ini untuk mencatat kehadiran, nilai, dan feedback dari peserta. Data ini dianalisis untuk memahami kebutuhan peserta. Yang selanjutnya hasil yang dicapai. Yang pertama, peningkatan keterlibatan. Dengan adanya platform online, peserta lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengerjakan tugas. Keterlibatan peserta meningkat hingga 70% dibandingkan metode tradisional. Yang selanjutnya, evaluasi yang lebih efisien. Penggunaan sistem pemantauan memungkinkan instruktur untuk mengevaluasi kemajuan peserta secara cepat. Yang selanjutnya ada aksesibilitas pembelajaran. Peserta yang sebelumnya kesulitan menghadiri kelas fisik kini bisa belajar dari rumah, meningkatkan jumlah peserta aktif hingga 50%. Yang terakhir ada feedback. Feedback ini ada instruktur dapat memberikan feedback secara langsung melalui aplikasi, membantu peserta memperbaiki kekurangan mereka dengan cepat. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah implementasi IT di dalam monitoring kegiatan masyarakat telah berhasil meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan belajar. Dengan memanfaatkan teknologi, tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar peserta, tetapi juga mempermudah proses evaluasi dan pengolahan data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.